Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kepada rekan-rekan dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit MH Tamrin Cilengsi. Di mana pada acara webinar kali ini dengan judul Penanganan COVID-19 pada anak dengan narasumbernya yaitu Dr. Dini Zuraina, spesialis anak yang kebetulan sudah hadir bersama kita di tengah-tengah kita saat ini. Selamat pagi, Dok. Pagi ya, Dok. Gimana kabarnya, Dok? Sehat, Dok? Alhamdulillah sehat, Dok. Kayaknya udah siap banget, Dok, untuk berbagai materi kepada para peserta webinar kali ini ya, Dok. Oke. Untuk mempersingkat waktu, saya bacakan CV dari Dr. Dini ya, Dok. Nama Dr. Dini Zuraina, spesialis anak, tanggal lahir Medan 21 Mei 1980. Dr. Dini ini menempuh pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, lulus tahun 2006, lalu melanjutkan ke jenjang dokter spesialis anak, di mana beliau ini lulusan dari FK Universitas Sumatera Utara, tahun lulus 2018 ya, Dok. Baik. Dr. Dini ini praktek di RSUD Lewiliang Kabupaten Bogor, Rumah Sakit Umum Permata Jonggol, dan juga tentu saja di Rumah Sakit MH Tamrin Cilengsi. Untuk jadwal mungkin nanti bisa dilihat di bawah kolomnya ya. Baik, untuk mempersingkat waktu mungkin tanpa berlama-lama ya, Dok. Silakan dimulai, Dok, untuk materinya. Oke, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang nih kepada peserta webinar. Terima kasih sudah hadir hari ini. Memang untuk penanganan COVID pada anak ini kita sudah ini ya, mungkin kasusnya juga udah menurun, tapi kita tetap harus waspada karena COVID ini kan kita nggak tahu kapan hilangnya gitu ya, kapan berhentinya pandemi ini. Jadi tetap harus diketahui oleh para orang tua, oleh tenaga kesehatan, bagaimana gejala dan gejala klinis pada anak dan penanganan COVID-19 pada anak. Ya, nah senang sekali ya saya bisa sebenarnya berdiskusi ya, Dokter Rio. Iya, betul, Dok. Karena ini bukan yang pertama kali Rumah Sakit MH Tamrin Cilengsi mengadakan webinar gitu. Jadi ini diskusi yang kesekian kalinya dan alhamdulillah mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaatnya. Ya, kita mulai aja ya. Jadi pada COVID pada anak ini kita ketahui itu merebak, kalau para orang tua masih ingat itu tahun 2019 awal ya, 2019 awal bulan Maret. Di situ kita udah bukan 2019, 2020 awal bulan Maret. Nah, jadi mulai dari Wuhan berkembanglah SARS-CoV virus ini. Jadi virus ini itu adalah golongan zoonosis ya, ada 4 genusnya, ada alpha, ada beta, ada gamma. Kayaknya nggak perlu banget lah ini ya. Jadi dia itu berkembang dan akhirnya menjadi pandemik di seluruh dunia termasuk di Indonesia yang terkena imbasnya. Jadi disahkan oleh WHO bahwa virus ini merupakan pandemik berupa coronavirus disease ya, jadi COVID-19. Itu artinya adalah coronavirus disease tahun 2019 munculnya. Tapi di Indonesia mulai ketuk palunya itu adalah di tahun 2020 Maret sampai sekarang, dan alhamdulillah memang kita terjadi penurunan ya setelah outbreak kembali bulan Juli kemarin. Itu semua rumah sakit bornya penuh, termasuk kita juga di Rumah Sakit MH Tamrin, tapi alhamdulillah berkat kerjasama kita semua, berkat kerjasama dari lapisan masyarakat, ini sudah menurun di mana-mana. Gitu. Nah, jadi ini juga ada nih, kalau pada anak kan pada dewasa nih, anak itu kadang kan selalu dibilang, kasusnya itu kan nggak ada, kasusnya ringan, kasusnya ini nggak tanpa gejala gitu. Padahal pada anak juga ada kasus suspek, kasus probable ya, kasus konfirmasi dan kontak erat. Apalagi anak itu keterlibatannya sama orang tua.
gitu. Jadi kalau misalnya ada orang tuanya yang positif, maka seluruh keluarga yang di rumah itu satu rumah itu harus dilakukan tracing, yaitu bisa dilakukan swab, antigen, ataupun yang paling itu adalah dengan melakukan PCR. Nah, gitu. Kan tadi ada disebutkan, gejala anak kok ringan ya dok, gitu ya. Kenapa gejala pada anak itu nggak terlalu berat? Karena anak itu masih mempunyai sistem antibodi yang masih bagus ya istilahnya, dan itu tidak menekan dari antibodinya gitu. Jadi dia gejala pada anak itu menjadi ringan atau tanpa gejala. Tapi bukan nggak mungkin, dari beberapa kasus ya, dari beberapa kasus anak juga bisa mengakibatkan kegagalan sistem nafas, perlu juga ventilator, tapi memang nggak banyak. Tapi masalahnya ketika ada, nah ruangannya yang nggak ada gitu loh. ICU anak itu untuk COVID sama sekali nggak, beberapa rumah sakit, terutama rumah sakit yang di daerah nggak ada yang khusus untuk menangani ICU anak. Nah, ICU anak untuk COVID, nah seperti itu. Jadi ini benar-benar harus hati-hati. Bagaimana dokter menganamnesis? Ini anamnesis itu artinya nanya ya, nanya ke orang tuanya pastinya. Kenapa, kapan, ada nggak di rumahnya yang sakit, ada nggak di rumahnya yang terkonfirmasi gitu. Kemudian pemeriksaan fisiknya bagaimana? Pertama-tama mungkin nggak ada gejala. Kemudian ada meriang-meriang dikit, meriang-meriang, kemudian ada demam, kemudian ada batuk, dan kemudian dari pemeriksaan penunjang tentu aja dengan pemeriksaan laboratorium dan terkonfirmasinya dengan PCR. Kemudian ada beberapa gejala, ada ringan, ada sedang, berat, dan kritis. Nah, apa yang termasuk gejala ringan? Kalau tanpa gejala, ini misalnya ada orang tuanya yang terkonfirmasi atau satu keluarga itu ada yang terkonfirmasi positif, maka anaknya nggak ada gejala, tapi tetap anaknya harus diperiksa walaupun dia tanpa gejala karena bisa mengakibatkan karier, gitu ya. Karier itu dia nggak gejala tapi dia bisa menularkan, gitu. Kemudian gejala ringannya gejala-gejala ISPA biasa, infeksi saluran pernafasan biasa, seperti itu tadi, ada batuk, ada nyeri tenggorokan, pilek, beberapa anak ada yang mual, muntah ya, kemudian ada diare atau gejala non respiratori lainnya. Bisa misalnya tiba-tiba anaknya kejang gitu ya, demam, kejang, kita periksa ternyata juga positif. Jadi kepada anak ini gejalanya nggak terlalu spesifik gitu. Nah, kemudian pada waktu masuk ke yang sedang, dia udah mulai ada ada sesak nafas, kemudian dapat disertai rongki. Rongki ini kayak bunyi nafas krek krek krek. Nah, itu ya. Atau wheezing seperti bersiul, seperti apa ya? Fiu fiu ya. Kedengaran seperti itu ya. Nah, itu pada auskultasi, itu pemeriksaannya nggak bisa didengar oleh telinga, kita ini harus didengar oleh dokter gitu. Kemudian nah yang orang tua harus tahu, frekuensi normal yang disebut sesak itu gimana. Sering orang tua datang bayi ya, dok anak saya sesak gitu, padahal dia normal tuh, karena kalau bayi itu dia frekuensi nafasnya itu adalah 40 sampai 60, jadi ya agak cepat. Bandingin sama kita ya beda banget dong gitu. Jadi jangan kalau bayi itu sendiri 50 ya masih normal aja, jangan jadi worry ya gitu. Kemudian 2 sampai 11 bulan udah mulai mengecil nih frekuensinya. Kalau lebih dari 50 baru itu adalah sesak nafas. Kemudian 1 sampai 5 tahun, kalau lebih dari 40 baru dia sesak nafas. Kalau 5 tahun, kalau lebih dari 30 baru sesak nafas. Jadi anak-anak frekuensi nafasnya itu memang agak lebih cepat daripada orang dewasa. Jadi harus benar-benar diperiksa gitu. Karena kalau enggak kita nggak tahu nih berapa frekuensi nafasnya. Karena kalau orang tua kan kadang-kadang anak saya sesek dok, kita lihat, kita periksa, ternyata nggak sesek. Karena bisa jadi dia nyesek. Nah beda tuh sesek sama nyesek itu beda. Gitu. Kalau sesek ya itu tadi sesak itu ini ya ada peningkatan frekuensi nafas. Tapi kalau nyesek, nah itu bisa jadi dia GERD, bisa jadi
macam-macam ya. GORD itu kan naik asam lambungnya ke atas gitu, reflux. Nah, itu juga bisa nyesek. Nah, seperti itu. Jadi bedain. Kemudian kalau berat, nah ini kalau berat ada gejala yang sedang ditambah dengan gejala-gejala seperti retraksi. Retraksi ini kayak ada kalau buka baju anaknya terlihat ada tarikan di dinding dada. Itu namanya retraksi. Nah kalau ada ini harus hati-hati karena ini berarti udah gejala gangguan nafas yang sudah agak berat, gitu ya. Cyanosis itu apa? Biru, Bu. Biru ya. Kebiasaan nih nggak sih untuk ibu-ibu, bunda-bunda. Cyanosis itu biru nih, biru di sekitar bibir, biasanya sekitar hidung. Nah, itu namanya cyanosis. Kalau udah berat, bisa cyanosisnya di ujung-ujung ujung kuku sampai biru. Nah, seperti itu. Keping hidung tahu ya, berarti di hidungnya seperti kalau pilek gitu ya, pilek itu kelihatan hidungnya itu tertarik. Nah, seperti itu napas ceping hidung. Tapi dia nggak pilek misalnya. Nah, saturasi oksigennya masih di 92%. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau kritis ini udah parah ya, pastinya ada penurunan kesadaran, ada juga dia sesak berat, harus ada kerusakan miokard atau gagal jantung, gagal ginjal akut. Nah, ini bisa terjadi pada anak-anak yang terkena COVID. Nah, kalau di dewasa namanya badai sitokin ya. Tapi kalau di anak-anak dia namanya multisystem inflammatory disease syndrome gitu. Jadi dia ini adalah bisa jadi dia PCR-nya udah negatif, tapi 2 minggu kemudian terjadi anaknya perburukan, gitu. Ada demam lagi, ada ruam lagi, kemudian ada hipotensi atau shock. Ya, shock kalau pada anak itu hipotensinya berarti di bawah 70, nah seperti itu. Kemudian ada gambaran-gambaran kelainan jantung seperti miokardium, perikarditis, ya. Ini kelainan jantung, itu biasanya kita cek dengan EKG dan sebagainya. Ada juga dengan koagulopati atau ini pembekuan darah, gejala pembekuan darah, itu biasanya diperiksa PTA-PTT-nya. Kemudian ada gejala gastrointestinal, ada diare, ada muntah, ada nyeri perut. Nah, seperti itu. Jadi pada anak juga bisa terjadi hal yang berat. Nah, Miss C ini namanya cantik ya, Miss C. Nah, jadi Miss C ini pernah selamat anak COVID, tapi itu pun perjuangan di daerah kasusnya waktu itu pernah pada waktu ada kita ada pertemuan IDAI itu ada dikasuskan case study. Jadi dia mesti di daerah dataran Papua. Jadi untuk pengangkutannya itu ke tempat yang lebih river ya, lebih itu butuh perjuangan juga. Jadi ada kasusnya ada, cuman mungkin yaitu tadi kita tidak tercatat atau orang tua takut bawa anaknya untuk ke rumah sakit pastinya gitu. Jadi ya nggak tercatat, nggak terdeteksi. Gitu. Nah ini udah jelas ya. Jadi kalau misalnya ada yang tersangka atau terkonfirmasi di suatu keluarga, seluruh keluarganya harus pemeriksaan, minimal pemeriksaan swab antigen. Gitu. Kalau udah ada gejala pemeriksaan antigen positif, terus ada yang terkonfirmasi, nggak usah dilakukan PCR karena itu udah bisa dilakukan diagnosa COVID-19. Gitu. Jadi nggak usah PCR lagi. Nah, tapi kalau misalnya yang di sini ternyata dia tanpa gejala, keluarganya ada yang positif. Nah, itu walaupun swab antigennya negatif, kita tetap harus konfirmasi ke PCR. Ya. Oke, nah ini ya sama. Nah, gimana nih tata laksananya? Nah, yang paling penting adalah kalau dia misalnya tanpa gejala atau gejala ringan, itu bisa dilakukan isolasi mandiri.
Tapi isolasi mandiri ini juga harus hati-hati, harus dengan pertimbangan. Nggak bisa isolasi mandiri-mandiri aja tanpa konsultasi ke dokter, kemudian beli-beli obat sendiri. Karena yang berbahaya adalah nanti akhirnya bisa bahaya untuk si keluarga itu sendiri juga untuk anak. Jadi yang paling penting adalah ketika kita terkonfirmasi dan keluarga terkonfirmasi, kalau saya ya, pertama lapor dulu ke RT atau RW setempat. Untuk apa? Karena kita mau ngasih tahu nih, kita mau isolasi di rumah tersebut. Di rumah tersebut, di lingkungan tersebut. Jadi kalau ada apa-apa, kita bisa segera dievakuasi. Nah, itu pentingnya. Kemudian lapor juga ke puskesmas atau FKTP atau tenaga kesehatan lainnya karena untuk pemantauan gitu. Jadi di rumah isolasi kita harus menyediakan apa nih? Yang paling penting, adalah kita menyediakan saturasi, ya. Kemudian alat termometer untuk mengukur suhu. Kemudian apalagi? Kemudian masker, ya. Kemudian setelah kita konsultasi dengan dokter-dokter atau petugas-petugas FKTV-nya, baru setelah itu kita ini membeli obat yang diperlukan, gitu. Kalau non farmakologisnya tentu aja nutrisinya ada kuat, ya. Jangan di nutrisi nggak ada kuat karena kita mau melawan si virus. Jadi harus dari nutrisi yang ada kuat. Nih ya, apa yang harus dilakukan kalau di rumah? Ukur suhunya 2 kali sehari, menggunakan masker walaupun udah sama-sama terkonfirmasi, tetap harus menggunakan masker. Kalau berinteraksi dan jaraknya juga harus 1 meter. Kemudian usahakan kamar tidurnya terpisah. Kemudian kalau WC-nya terpisah, kalau nggak bisa terpisah, yang sakit itu di paling akhir untuk yang memakainya. Kemudian alat-alat semuanya makan minum kalau bisa sendiri. Kemudian dan berjemur matahari itu minimal 10 sampai 15 menit setiap harinya. Kemudian kalau barang-barang yang mau dicuci itu pakai plastik tersendiri ya. Barang-barang terkontaminasi pakai plastik sendiri, kemudian kalau bisa 2 plastik. Setelah itu ukur suhu, ukur saturasi. Jika saturasinya di bawah 95, suhu di atas 38, ya tetap harus, dan ada muncul sesak nafas, tetap harus itu tadi telepon ke FKTP yang telah dihubungi sebelumnya. Ventilasi jangan lupa kalau bisa memang ventilasinya yang bagus, yang mengalir udaranya. Kalau ada HEPA filter juga lebih bagus gitu. Kemudian bersihkanlah kamar setiap hari dengan bahan desinfektan lainnya. Nah, jadi seperti itu ya tata laksananya. Usahakan seminimal mungkin berjarak, memakai masker, kalau ada face shield juga boleh, kemudian cuci tangan sebelum dan sesudah makan atau memegang sesuatu. Jadi seperti itu. Ini adalah yang terkonfirmasi ringan, sama aja sebenarnya kita harus memakai yang pokoknya yang kita harus lakukan, lapor, kemudian periksa seperti yang tadi dilakukan, suhu, saturasi, kemudian nutrisinya harus adekuat. Kalau misalnya mau pakai yang ada farmakologisnya, kalau dia ringan atau berat, itu bisa kita berikan tambahan vitamin. Misalnya yang sudah diteliti adalah pemberian vitamin C, kemudian pemberian vitamin D. Nah ini juga harus jangan terlalu, sesuatu yang berlebihan itu kan nggak bagus ya. Maka berilah yang sesuai dengan dosis. Gitu. Jadi dosisnya berapa? Kalau untuk anak-anak itu nggak besar, cuma 400. Kalau untuk remaja itu palingan 2000 unit gitu. Jadi nggak sampai yang puluhan ribu, nggak penting, nggak perlu gitu maksudnya ya. Kemudian Prasizin boleh, itu sudah diteliti untuk diberikan, walaupun mungkin evidence atau ya itu bisa jadi untuk sugestif juga ya, tapi untuk evidence keberhasilannya belum menunjukkan sesuatu yang meyakinkan gitu. Jadi untuk sugestif kita ya udah nggak masalah. Oke,
Nah, kalau sudah berat atau udah sedang atau berat atau udah ada gejala-gejala yang berat banget, ada sesak nafas, itu segeralah untuk dilakukan rawat inap dan isolasi. Karena kalau ini terlambat, itulah jadinya bisa jatuh ke hal-hal lain yang kita takutkan. Gitu. Nah, ini sering banget nih, ibu hamil bisa nggak menyusui gitu ya? Gimana kalau ibu hamil yang lahir dengan COVID, lahir anaknya gimana gitu? Nah, jadi ada neonatus tuh tanpa gejala dan neonatus bergejala. Kalau dia sudah tersangka ataupun terkonfirmasi, maka bayinya itu harus juga dilakukan pemeriksaan. Jadi jangan heran kalau misalnya ada ibu hamil terkonfirmasi, kok bayinya dilakukan pemeriksaan? Memang itu. Jadi dalam 24 jam itu harus dilakukan pemeriksaan paling enggak swab antigen atau PCR dalam 2 kali pemeriksaan berturut-turut dalam 24 jam. Kalau dia bergejala, maka itu harus dibuktikan dan harus dilakukan di ruangan isolasi. Ya, jadi ada yang awitan dini, awitan lambat, kayaknya itu tergantung dari penularannya juga gitu. Gimana nih bayinya ditempatkan di mana? Nah, kalau misalnya ini harus benar-benar kita inform concern ibunya. Ibunya mau IMD atau enggak? Ibunya mau menyusui atau enggak? Atau ibunya mau satu ruangan atau enggak? Gitu. Harus benar-benar diinform concern. Karena sebenarnya boleh memberikan ASI kepada bayi yang baru lahir jika ibunya itu mempunyai gejala ringan sampai sedang gitu. Artinya gini, tetap aja penularan itu bisa kepada bayi, tapi juga dalam ASI itu ada antibodi yang bisa diberikan kepada bayi dan belum ada penelitian yang membuktikan bahwa bisa penularan itu dari ASI ke bayi gitu. Jadi boleh menyusukan, tapi untuk menularkan tetap bisa karena menularkan itu kan droplet. Jadi ibu harus benar-benar menerapkan protokol kesehatan yang baik untuk menyusui bayinya. Dengan apa? Yaitu dengan memakai masker tentunya. Kemudian kalau misalnya setelah menyusukan, sebelum dan setelah menyusukan, membersihkan area payudaranya dengan baik dan mencuci tangan. Kalau bisa pakai itu juga, pakai apa namanya itu, pakai handscoon atau pakai face shield seperti itu. Terus bisa nggak satu ruangan? Kalau dia misalnya gejala ringan, itu bisa. Tapi jangan yang ramai-ramai satu bangsal. Dia cuma bisa satu ruangan, ibu dan bayi. Gitu ya. Jadi ibu dan bayi satu ruangan, kemudian jaraknya itu 2 meter. Gitu. Jadi kalau dia gejala ringan boleh. Kalau misalnya ibunya sedang dan berat, bagaimana? Bagaimana dia memberikan ASI? Maka berikanlah ASI perah, ya, ASI perah atau ASI donor kepada anak. Jelas ya untuk bayi yang baru lahir dari ibu yang COVID-19. IMD boleh, tapi inform concern sebenar-benarnya kepada pada ibunya bahwa itu bisa menularkan. Jadi bagaimana lah berarti dengan protokol kesehatan yang baik. Rawat gabung udah dijelaskan ya. Bagaimana kalau rawat gabung tidak boleh di bangsal, harus satu kamar dan jaraknya 2 meter. Kemudian juga menerapkan protokol kesehatan dan inform concern bahwa kemungkinan penularan masih bisa. Ya, jadi seperti itu ya. Itu untuk ibu-ibu yang menyusui. Ini bagaimana kalau kita memberikan ASI perah atau ASI donor ya kepada anak kita kalau misalnya kita ibu menderita COVID-19 yang sedang atau berat. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan dengan diskusi ya, Dokter Lia. Iya, siap, Dok. Ya, terima kasih kepada Dokter Dini atas materi yang telah disampaikan. Lanjut ke sesi keduanya, yaitu sesi tentang tanya jawab, di mana kita di sini membuka maksimal 5 pertanyaan karena batas waktu yang ditentukan ya, Mas. Untuk batas waktu ini 5 pertanyaan ya. 5 pertanyaan ya. Ya, mungkin ada pertanyaan dari para peserta webinar ini yang sudah disampaikan.
melalui kolom chat. Mungkin ini ya dok, selingan dari saya boleh dok pertanyaan dok? Ini mungkin agak sedikit melenceng dok dari judul yang di sini dok. Ini kan tentang penanganan COVID-19 pada anak ya dok. Ini terkait dengan kebijakan pemerintah dok yang sudah membuka pelajaran tatap muka dok langsung ke kelasnya masing-masing ya dok, datang ke sekolahnya masing-masing. Nah mungkin dari dokter ada tips and triknya nggak buat orang tua yang sudah mempunyai anak untuk agar anaknya lebih terlindungi dari COVID-19 itu dok? Ya, jadi memang udah, terima kasih ya Dokter Rio Ya, ya siap. atas pertanyaannya, ini bagus juga nih. Jadi kita memberikan webinar ini juga karena terkait dengan pembukaan sekolah yang sudah dilakukan gitu. Jadi memang peran orang tua itu sangat penting untuk pembukaan sekolah ini karena nggak ada dibilang itu diwajibkan, cuman boleh dibuka pada area yang sudah bukan level 4, artinya udah level 3 ke bawah gitu. Tapi tidak ada, maksudnya tidak harus wajib gitu loh, dikatakan tidak wajib. Jadi ya keputusan orang tua untuk tetap apakah anaknya itu bisa sekolah daring atau sekolah tatap muka gitu. Kemudian yang kedua, kita harus mengajarkan nih Dokter Rio kepada anak tentang protokol kesehatan yang baik gitu ya. Sekolah juga harus tetap kan IDAI juga telah memberikan rekomendasi bagaimana sekolah itu untuk tatap muka ya. Yang pertama seluruh guru dan semua petugas sekolah itu sudah harus divaksin misalnya seperti itu. Kemudian ventilasi sekolahnya harus bagus. Kemudian jarak di sekolah itu bagaimana dia bisa menjarakkan antara anak yang satu dan anak yang lain itu 1 atau 2 meter. Kemudian kalau misalnya ada pembatasan jam belajar, yaitu misalnya jam belajarnya berapa maksimal satu sekolah seperti itu. Dan tentu aja tipsnya ya anak-anak harus diajarkan bagaimana protokol kesehatan yang baik. Artinya ya nggak boleh buka masker di sekolah, nggak boleh buka masker di sekolah, makan-makan di sekolah itu nggak boleh. Jadi datang belajar sesuai dengan jam yang dijadwalkan, udah langsung pulang seharusnya. Tapi masalahnya itu memang masih jauh banget. Itu yang kita takutkan. Takutnya nih setelah pembukaan sekolah itu ya memang masih banyak ya kita temui di jalanan gitu ya, anak-anak pulang sekolah buka masker bergerombol. Nah, kita takutkan inilah yang akan jadi outbreak kembali gitu masalah COVID-19 ini. Walaupun kita dari dokter anak, dari IDAI mendukung sih keputusan pemerintah gitu ya. Maksudnya tapi dengan koridor-koridor yang telah ditetapkan seharusnya gitu. Seperti itu Dokter Rio. Ya, mungkin ada ini dok, pertanyaan dari Bidan Lestari SST ya dok. Dok, izin bertanya, saya dengan Bidan Lestari, kalau bayi yang terpapar COVID untuk vaksin 5 dasarnya ada jeda waktu atau bisa langsung sesuai jadwal, dok? Ya, Itu. jadi kalau misalnya dia bayi yang terkonfirmasi, tentu aja dia harus selesai dulu nih masa isolasinya. Masa isolasi 10 hari tambah 3 hari bebas gejala. Ya, jadi kalau misalnya setelah itu selesai, bayi bisa mendapatkan vaksin sesuai dengan jadwal. Kalau dia terlambat, maka dia bisa dilakukan imunisasi kejar atau imunisasi kejar. Gitu. Jadi itu jawabannya ya. Jadi nggak masalah ya, Bu? Nggak masalah, tapi harus diselesaikan dulu ya. Harus diselesaikan dulu masa isolasinya tambah 3 hari bebas gejala. Artinya kalau misalnya dia selesai isolasi 10 hari, tapi masih ada demam, itu belum bisa gitu. Jadi selesaikan dulu masa isolasinya tambah 3 hari bebas gejala. Ternyata gejalanya setelah 15 hari baru bebas. Ya udah berarti tambah 3 hari lagi, berarti hari ke-18 lah baru dia mulai divaksin. Vaksinnya dok. Oke, selanjutnya dari itu ada vaksin anak kayaknya yang bertanya di atas. Iya, ada dok dari PT dari mana ini? PT Patmasone ya, Indonesia.
Dokter mohon penjelasannya mengenai vaksinasi untuk ibu menyusui. Nah ini dok, tentang Nah, vaksin lagi ya dok. kalau vaksin memang lagi ngetren ya. Iya dok. Iya keren. Kenapa? Karena mau masuk mall juga sekarang Iya. harus menunjukkan kartu aplikasi pelindung diri ya dari ini untuk vaksinnya. Jadi untuk ibu menyusui sebenarnya aman untuk divaksin ya, nggak ada masalah. Boleh pakai vaksin yang ada gitu ya, terutama yang, tapi memang ada beberapa KIPI yang agak berat, misalnya kalau Moderna ya pasti Iya, semua betul. nakes juga tuh dapat. Karena sekarang gini, itu kan vaksin tuh ada beberapa yang di Indonesia tuh yang Sinovac, Sinovac, AstraZeneca, Moderna, Pfizer yang udah dipakai. Jadi saya dengar-dengar kalau misalnya di Kabupaten Bogor itu yang Sinovac lagi nggak ada, Iya, lagi kosong Lagi gitu. kosong. Jadi yang ada cuman Pfizer sama Moderna dan AstraZeneca. Jadi kan pasti kalau yang mRNA itu kan dia kipinya itu kan lebih besar ya, terutama Betul. Moderna gitu. Jadi kalau ibu-ibu menyusui ya kalau bisa ya, namanya kalau bisa pakailah yang tidak terlalu, kipinya tidak terlalu berat ya, Betul. kayak yang AstraZeneca atau Sinovac atau yang Pfizer katanya aman juga sih Aman. gitu. Moderna itu nyeri banget katanya. Iya betul dok. Saya juga belum dapat Moderna. Kebetulan saya udah 3 hari kemarin. Oh ya udah ya. Demamnya tinggi sekali dok kalau Moderna. Makanya jadi seperti itu ya. Jadi pilihlah vaksin yang aman gitu. Aman, Untuk dok, ya. anak ya, untuk anak yang udah ada edarannya itu adalah untuk anak itu Sinovac dan Pfizer gitu. Jadi kalaupun, dan untuk anak itu masih di usia 12 tahun. 12 tahun sampai 17 tahun ya. Gitu. Jadi yang ada SE-nya dari Kemenkes itu adalah Sinovac, menggunakan Sinovac dan Pfizer. Gitu. Oke, baik dok. Tentunya. Tapi intinya semua vaksin baik ya dok? Nggak Intinya ada semua milih-milih. vaksin baik. Cuman ya kita harus lihat juga kondisi kita gimana. Gitu. Kalau kita menyusui kan itu butuh effort ya, Iya, dok. butuh effort. Kalau misalnya kita sakit kan juga mempengaruhi kondisi bayi gitu. Jadi ya amannya kalau ada yang itu, tapi kalau nggak ada, mudah-mudahan kipinya nggak terlalu berat. Iya. Ya dok, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Trisani Priatin ya. Dok. Ini pertanyaannya itu untuk anak yang terkonfirmasi, tapi untuk saat ini masyarakat dilema karena sudah ketakutan terlebih dahulu untuk rumah sakit, malah memilih di rumah. Solusi seperti apa untuk menanggulangi hal tersebut? Terima kasih. Nah ini dok. Stigma negatif pasti. untuk penderita COVID itu memang selalu ada ya. Tapi kan kita udah belajar nih, ini COVID udah bukan barang baru dan kita nggak tahu nih kapan selesainya gitu. Jadi ada wacana juga untuk hidup berdamai dengan COVID ya kan dokter Rio. Nah jadi sebenarnya gini, kalau kita pahami, kita dari awal udah tahu tentang gejala-gejala COVID ini gitu ya. Kemudian bagaimana harus isolasi mandiri, bagaimana setelah 3 hari tanpa gejala kita bisa, virus itu tidak lagi bisa menularkan, Dokter Rio. Jadi ya kalaupun nanti diperiksa PCR itu cuman bangkainya aja. Jadi dia tidak menularkan lagi nih ke orang lain. Makanya dari rekomendasi yang terakhir tidak lagi dibutuhkan PCR untuk evaluasi. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita mengerti itu tidak perlu terlalu panik sih sebenarnya kalau ada pasien-pasien yang post COVID, apalagi udah sembuh, karena kalau dia udah lebih dari 14 hari itu sudah tidak menularkan lagi COVID-nya, walaupun PCR-nya masih positif, tapi dia sudah tidak menularkan lagi. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya memang harus edukasi sih ya Mbak. Tadi siapa nanya? Harus edukasi kepada masyarakat juga bagaimana penularan COVID ini, bagaimana tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan ya nakes ya, terutama saya sendiri itu udah pernah juga kena COVID, terus aja. Tapi alhamdulillah di lingkungan kita, di lingkungan komplek itu sangat membantu sekali gitu. Jadi mereka itu tidak stigma negatif ke kita, malah kita dibantu anak-anakku ini ya dirawat mereka gitu, karena kemarin kan waktu itu aku dirawat di rumah sakit. Jadi sebenarnya tinggal kita bagaimana edukasi
terutama nakes ya, edukasi ke kompleknya. Jadi stigma negatif itu tidak lagi terlalu besar gitu untuk penderita pasca COVID seperti itu. Lanjut ya dok, kayaknya banyak nih dok pertanyaannya. Lanjut ke dari Aji Winarji SPD ya dok. Selamat siang dokter, saya Aji Winaji. Penanganan mendasar di rumah saat keluarga memutuskan ditangani di rumah padahal tahapan pemeriksaan COVID disarankan oleh petugas medis atau ke dokter SPA. Mungkin ini pertanyaannya ini ya dok, keluarganya ingin isolasi di rumah tapi disarankan oleh petugas medisnya langsung ke rumah sakit ya dok. Mungkin tadi kriteria yang tadi ya dok. Kriterianya tadi harus dipahami ya Pak Aji ya. Jadi kalau kriteria ringan tadi kan udah jelas ya, tidak ada gejala sesak, tidak ada gejala sesak demamnya tidak terlalu tinggi gitu. Itu bisa dilakukan di rumah, bisa isolasi di rumah. Nah, ketika kita sudah mendapati saturasi di bawah 95, kemudian frekuensi nafasnya kalau anak-anak tadi misalnya anak 10 tahun udah 60, ada retraksi. Nah, itu ya tetap harus ke rumah sakit. Harus dibantu itu, nggak boleh nggak dibantu karena kalau enggak ya itu akhirnya malah membahayakan si anak sendiri atau si keluarga sendiri juga. Gitu. Gitu ya, dok. Jangan sampai telat ya intinya ya dok penanganannya. Jangan sampai telat penanganannya. Oke, lanjut ya dok ke pertanyaan berikutnya. Dari Anita Sembiring. Siang dok, saya Anita Sembiring. Dok mau tanya, untuk mengetahui saturasi O2 jika dikatakan sudah parah dengan posisi anak sudah positif terkena COVID-19, bagaimana dok? Biar langsung tahu penanganan untuk dibawa ke rumah sakit. Oh, mungkin Ya. tadi masih nyambung ya dok pertanyaannya ya dok. Jadi ya itu tadi kriteria sedang beratnya tetap harus dipahami ya. Jadi kalau misalnya dia kriteria sedang, frekuensi nafasnya udah anaknya misalnya umur 10 tahun tadi kan, frekuensi nafasnya udah 50 atau 60. Padahal normalnya cuma 40. Kemudian saturasi udah di bawah 95. Nah, itu ya tetap segera harus kita bawa ke rumah sakit seperti itu. Oke, terima kasih. Lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya dari Alfian Eka Putra Ginting. Bila salah satu orang tua atau pengasuh terdekat menjadi pasien dalam perawatan atau PDP, bagaimana mengetahui apakah anak sudah terjangkit, dok? Oh. Sebenarnya tadi kalau misalnya anak itu kan memang gejalanya itu bisa ringan atau tanpa gejala atau ringan gitu. Jadi kalau misalnya udah terjangkit tentu aja kalau satu keluarga udah terkena, berarti kan kita harus melakukan tracing. Nah, jadi walaupun dia tanpa gejala, kalau misalnya PCR-nya positif, ya berarti dia sudah terkonfirmasi karena ada satu keluarga gitu. Tapi kalau misalnya dia tanpa gejala, kemudian dia terkonfirmasi PCR-nya juga negatif, nah itu tetap harus dilakukan isolasi karena dia udah di satu keluarganya itu udah terkena gitu. Jadi seperti itu tanpa gejala. Tapi kalau misalnya udah ada gejala, udah dia udah ada sesak nafas, ada saturasinya kurang dari 95, ada demam, kemudian ada retraksi, kemudian muntah-muntah, mencret-mencret, ya bisa jadi itu merupakan suatu gejala dari COVID-19. Karena pada anak itu memang COVID-19 itu biasanya ringan atau tanpa gejala. Anak-anak susah dikasih keluhannya ya dok. Susah kita menggalinya juga kalau anak-anak ya dok. Ya, jadi itu memang harus dari orang tua ya, dari orang tuanya untuk memberikan anamnesa atau memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Kalau misalnya orang tuanya bohong atau orang tuanya nggak jujur, ya pasti kita nggak bisa gali dia anaknya kenapa gitu. Jadi kalau misalnya anak datang batuk sesak, kemudian mencret, kita kadang-kadang bukan langsung diagnosa dia COVID, enggak, apalagi kalau misalnya swabnya negatif. Tapi kalau misalnya dia ada gejala itu, ternyata orang tuanya baru sembuh juga dari COVID, nah itu kita juga harus isolasi sebenarnya anaknya itu di ruang isolasi karena kan masih belum tahu. Jadi memang harus kejujuran itu memang harus penting untuk anak-anak karena kan kita nanya sama orang tuanya. Iya. Gitu kan.
Kalau kita nanya sama anaknya, dia nggak tahu juga Nah, itu gitu. Jadi kita memang harus kerjasama sama orang tua semua sama orang tuanya itu. anaknya. Oke, ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Endang Sihombing. Siang dok, saya Endang dari PT Cermai dok. Izin bertanya dok, untuk vaksin ibu hamil, normal usia kandungannya berapa ya dok? Ya, jadi ada SE ya kalau nggak salah aku dari ini ya, dari eh, Ikatan Objin inilah kayak IDAI-nya. Itu memang ada beberapa syarat untuk ibu hamil ya dengan usia kehamilan kalau bisa di atas di bawah berapa gitu ya. Itu juga kurang ini. Tapi nanti kita coba tanya dulu ke Objinnya Iya, juga. Itu harus ini kalau karena kan itu juga harus sebenarnya kalau sekarang tidak perlu lagi, tapi ada beberapa kriteria untuk kandungan, kalau nggak salah usia berapa gitu. iya. Aku kurang ini juga kurang ingat. Nanti mungkin setelah ini ada webinar tentang vaksin pada ibu hamil ya dok. Iya, ya ibu hamil karena itu kan udah ranahnya ke objin. Oh ya, Objin ya dok. Benar sekali. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari bentar, bukan ini yang dari Nurhayati, Bu Nurhayati. Siang dok, saya Bidan Nurhayati, izin bertanya, bagaimana cara kita memberikan dukungan psikologi kepada anak yang terpapar COVID-19? Terima kasih. Mungkin ini terkait meningkatkan daya tahan imun juga ya dok? Ya, yang Membantu. pasti kalau misalnya kita ada anak yang terkena ini ya COVID, yang pasti kita sebagai orang tua yang harus mendampingi anak tersebut mulai dari dia sakit sampai dia sembuh gitu, mendampingi isolasinya, kemudian memberikan dukungan psikologis, tidak membentak, apalagi tidak memarahi, memberikan kasih sayang yang seutuhnya ya kepada si anak tersebut gitu. Kemudian setelah itu juga kita harus memberikan nutrisi yang adekuat pada si anak, apa yang diperlukannya. Kan anak-anak ini kadang-kadang dia nggak boleh keluar, dia juga stres ya. Jadi ya kita harus mendampingi dia bermain, mendampingi dia sekolah, memberikan penjelasan, kamu itu sakit gitu, jadi harus di rumah gitu. Jangan nanti anaknya sakit juga malah jadi orang tuanya stres, malah marahin anaknya, ya itu juga tidak memberikan dukungan psikologis kepada si anak. Gitu. Jadi ya bekerja sama satu keluarga itu baik ayah, ibu atau orang yang serumah sehingga si anak bisa lebih baik lagi gitu untuk psikologisnya. Oke, baik. Mungkin lanjut lagi pertanyaan selanjutnya dari Bapak Gunawan Rahmatullah dari PT Bhinneka. Assalamualaikum, selamat siang. Saya mau bertanya, apakah ibu yang baru melahirkan terus mau divaksin itu bisa mengakibatkan ibu menyusui jadi berkurang ASI-nya, dok? Ya, jadi dari beberapa ibu mungkin ada yang sudah takut duluan sih dokter Iya, Rio. betul. Ya, jadi itu juga sebenarnya bukan vaksinnya yang mempengaruhi ASI, jumlah ASI, tapi ketika ibu itu sudah berpikiran bahwa vaksin bisa mengurangi ASI-nya, saat itu juga udah ada diberitakan kalau vaksin ASI pasti berkurang. Jadi sebenarnya kalau vaksin itu tidak mengurangi ASI, ya jadi bahkan bisa memberikan antibodi nih ke ASI sehingga juga bisa menurunkan antibodi itu ke anaknya. Nah jadi sebenarnya belum ada penelitian juga yang menyebutkan bahwa vaksin itu jadi menyusui itu berkurang ASI-nya. Tapi yang jadi pasti adalah ketika dia vaksin, ibunya udah merasa negatif thinking, ini pasti sakit, ini pasti berkurang ASI-nya, ini pasti, nah itu akan mempengaruhi produksi ASI pastinya. Jadi kalau kita sebelum vaksin kita harus benar-benar nih psikologi kita bahwa vaksin ini baik, tidak akan menyebabkan ASI berkurang dan anak saya juga akan mendapatkan antibodinya. Gitu. Jadi pikiran positif itu juga akan mempengaruhi jumlah ASI-nya. Seperti itu. Intinya sugestinya jangan negatif ya, dok. Harus selalu positif ya, dok. Memang kalau dunia perasian itu kita nggak boleh mikir gini aja, ASIku dikit gitu. Pasti itu udah mempengaruhi jumlah ASI-nya. Karena kan dia kan dipengaruhi oleh hormon prolaktin ya, memproduksi ASI dan oksitoksin gitu. Jadi kalau misalnya kita udah negatif thinking, sugestinya udah negatif, itu akan pasti mempengaruhi. Ditambah kepada
pada si otak bahwa itu akan berkurang. Tapi kalau misalnya, makanya disarankan ibu-ibu yang sedang menyusui itu tidak boleh stres, harus tetap positif apapun yang terjadi. Iya, betul. Mungkin ada lagi pertanyaan selanjutnya. Ini dari yang habis ya. Oke, mungkin Dok. Ya, mungkin itu Dok acara webinar kita kali ini ya Dok. Terima kasih kepada Dokter Dini yang sudah menyempatkan hadir sharing ilmu di acara webinar kali ini ya Dok. Mungkin setelah ini ada webinar-webinar selanjutnya Dok, khususnya yang tentang penanganan perlindungan anak pada penyakit COVID itu Dok. Menurut saya sih perlu banget itu Dok. Soalnya kan kita tahu di Indonesia ini angka kematian anak itu salah satu yang tertinggi ya Dok karena COVID itu ya Dok. Kalau nggak salah saya baca di intinya Dok. Nah itu kayaknya perlu preventifnya Dok untuk gimana orang tua untuk menjaga anaknya dari si COVID-19 ini Dok. Ya, Dok. Jadi ya sebenarnya juga kita dari IDAI ya udah memberikan koridor-koridor atau guideline-nya gitu. Jadi sebenarnya kasus anak itu kan anak tuh banyak yang gejala ringan atau tanpa gejala ya karena itu juga karena anak kemarin itu nggak sekolah, di rumah aja ya. Jadi dia kemungkinan dia terpapar, kemungkinan dia berkerumun, bergerombol itu ya pasti berkurang. Itu juga mempengaruhi kondisi dari si anak itu bisa tanpa gejala atau dengan gejala ringan. Tapi tetap aja kita tetap mendukung lah pemerintah untuk membuka sekolah ya. Jadi tapi dengan koridor yang telah diberikan gitu. Gunanya apa? Gunanya ya untuk melindungi anak-anak ini juga gitu. Jangan sampai kita udah turun terus kemudian kan terjadi outbreak lagi, meledak lagi ya. Meledak lagi gitu. Karena apa ya? Karena ya itu tadi kita menganggap itu udah selesai gitu, udah nggak ada. Padahal kita belum tahu nih kapan selesainya. Ya, betul. Gitu. Kalaupun kita mau berdamai dengan COVID ini, ya tetap kita harus pakai protokol kesehatan. Betul. Karena udah jelas ya bahwa virus itu kan menularnya kalau kita berkerumun, kalau kita itu tidak pakai masker, seperti itu. Jadi ya jalankan aja dulu protokol kesehatan yang baik, walaupun kita sudah vaksin, sudah 2 kali vaksin, 3 kali vaksin, betul, tapi tetap aja kita harus menjalankan protokol kesehatannya. Perketat protokol kesehatannya ya Dok. Iya. Oke, terima kasih kepada Dokter Dini yang sudah meluangkan waktu dan mau berbagi sharing ilmunya kepada kita semua ya Dok. Akhir kata terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti acara webinar ini dari awal hingga akhir dan pertanyaannya sungguh banyak tadi Dok. Saya batasi 5 tapi banyak juga pertanyaannya ya Dok. Ya, memang kalau dunia anak ini ya Dok, dunia kesehatan anak khususnya ya Dok, kurang kalau dibahas cuma dalam waktu 1 jam ya Dok. Karena menurut saya sih sangat menarik sekali Dok, dunia kesehatan anak itu ya Dok. Oke, terima kasih. Bagi rekan-rekan yang tertinggal acara webinar ini akan ditayangkan pada channel YouTube kami ya di Raja Hospital Cilengsi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan lonceng untuk mendapatkan tayangan terupdate dari kami. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.